Halo guys, selamat malam. Hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Kita ikut membahas yang lagi viral hari ini guys. Hari ini tentunya di mana-mana membicarakan tentang aksi demonstrasi para buruh. Eh, kita ketahui bahwa jumlah buruh di Indonesia itu jumlahnya sangat luar biasa banyaknya, di atas 2 juta begitu guys. Yang jelas hari ini di warung-warung, di televisi, di media, di sosial media semuanya banyak yang membahas tentang buruh. Saran saya adalah jangan kita hanya ikut-ikutan, tapi juga memahami apa konteks hari ini yang didemonstrasikan oleh para buruh, dan apa juga segi positif dan negatifnya ketika undang-undang Omnibus Law ini dijalankan ke depan. Karena setahu saya adalah undang-undang Omnibus Law ini adalah sudah didok kemarin oleh DPR dan pemerintah pada 5 Oktober 2020 pada hari Senin kemarin begitu. Adapun 7 tuntutan buruh meliputi yang pertama adalah menolak penghapusan upah minimum sektoral atau biasa disebut dengan UMSK dan pemberlakuan upah minimum kabupaten kota bersyarat. Yang kedua adalah menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Pesangon senilai 19 bulan upah dibayar pengusaha, sedangkan 6 bulan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga adalah menolak perjanjian kerja waktu tertentu PKWT yang bisa terus diperpanjang alias kontrak seumur hidup. Keempat adalah menolak outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batasan jenis pekerjaan. 5. Menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam adalah menuntut kembalinya hak cuti dan hak upah atas cuti termasuk cuti haid dan cuti panjang. Ketujuh, meminta karyawan kontrak dan outsourcing bisa berlaku seumur hidup. Maka buruh menuntut jaminan pensiun dan kesehatan bagi karyawan kontrak auto atau outsourcing begitu. Keuntungan RUU Cipta Karya versi pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama adalah untuk pendirian sebuah koperasi, menetapkan minimal jumlah pendirinya hanya 9 orang saja. Yang kedua adalah untuk UMKM, adanya kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui USS. Ketiga adalah mempercepat sertifikasi halal. Keempat adalah lahan masyarakat di kawasan konservasi. Kelima adalah penyederhanaan izin untuk para nelayan. Keenam adalah mempercepat pembangunan rumah untuk MBR. Ketujuh adalah mengatur pesangon dan perlindungan pegawai yang kena PHK. Kedelapan adalah insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Kesembilan adalah kebijakan satu peta. Adapun poin penting yang ditolak oleh kaum buruh adalah satu, penghapusan upah minimum kabupaten kota yang diganti dengan upah minimum provinsi atau disebut UMP. Dinilai penghapusan itu membuat upah pekerja lebih rendah. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tidak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum. Selanjutnya adalah jam lembur lebih lama. Dalam draft Omnibus Law bab 4 tentang ketenagakerjaan di pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebut kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu. Selanjutnya adalah kontrak seumur hidup dan rentan PHK. Dalam RUU Cipta Kerja, salah satu poin
Pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Sementara pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Undang-Undang Cipta Kerja juga tak lagi menyebutkan batas waktu perjanjian kerja, waktu tertentu, PKWT, atau pegawai kontrak, seperti dalam pasal 59 ayat 4. Padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, batas waktu perpanjangan atau PKWT paling lama adalah 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Selanjutnya adalah pemotongan waktu istirahat. Pada pasal 79 ayat 2 poin B dikatakan waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Selain itu, dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang 2 bulan per 6 tahun. Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama. Selanjutnya di pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat buruh. Pasal tersebut akan mengamandemen pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri dan pejabat yang ditunjuk. Karena jika mengacu pada Perpres nomor 20 tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti rencana penggunaan tenaga kerja asing, RPTKA, visa tinggal terbatas atau VITAS, dan izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja. Itu menurut para buruh begitu. Adapun para pakar hukum mengatakan beberapa tanggapan. Omnibus Law menimbulkan beberapa hal baru. Metode ini lazimnya diterapkan di negara-negara common law. Namun Omnibus Law ini bisa menjadi solusi tumpang tindih dalam penataan regulasi di Indonesia, baik dalam hubungan hierarki sejajar, horizontal maupun vertikal. Indonesia adalah menggunakan sistem hukum Eropa kontinental, bukan menggunakan sistem hukum common law. Dalam pandangan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Eka Westri, Prawalita Widyati Esa LLM, Omnibus Law merupakan teknik perancangan yang menggabungkan beberapa perundang-undangan dalam satu paket dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas peraturan perundang-undangan. Produk hukum tersebut memiliki bentuk yang sama dengan undang-undang lainnya. Namun pendekatan seperti ini relatif baru mengingat sebelumnya perancangan kita sangat sektoral. Wiwit mengungkapkan pelaksanaan Omnibus Law yang banyak diterapkan di negara bersistem hukum common law telah berhasil memangkas jumlah peraturan dengan menggabungkan banyak aturan sehingga secara konsisten diterapkan sebagai salah satu kebijakan reformasi hukum. Adapun menurut Wiwit adalah penolakan ide Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang ada di masyarakat karena secara substansial belum semua memihak kepada kaum buruh. Hendaknya Omnibus Law harus banyak memihak ke kaum buruh. Terlepas dari permasalahan itu semua, Wiwit berpendapat Omnibus Law juga merupakan tantangan bagi pembentuk undang-undang karena jumlah pasalnya yang sangat banyak. Jelas hal itu menuntut konsistensi dan kerja ekstra. Pemerintah dan masyarakat perlu sinergi dalam hal ini untuk mewujudkan penegakan hukum yang mampu mendorong adanya kesadaran dalam masyarakat. Dengan adanya tumpang tindihnya peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, Omnibus Law adalah sebuah
pemecahan permasalahan penegakan hukum yang ada di Indonesia ketika masyarakat dan pemerintah sama-sama sinergi untuk menyukseskan undang-undang Omnibus Law ini. Menurutnya ini adalah bentuk sebuah reformasi hukum